Kami persilakan Pak Muti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Dirut, Pak Darmawan, dan seluruh direksi yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama Pak, apa yang disampaikan Pak Darmawan tadi, rasio elektrifikasi dengan adanya PMN ini adalah 5,86 triliun, itu akan tercapai 96,19% tercapai elektrifikasi. Nah, dulu Pak, sebelum panjenengan, Pak Dirut yang lama itu pernah pemaparan, saya makanya minta klarifikasi di forum ini. Beliau dulu menyampaikan rasionya sudah 99,7%. Bahkan saat itu kami menolak untuk bagaimana bisa ada PMN 17,96 triliun, ya kan? Karena kita saat itu berpandangan bahwa kalau daerahnya tidak visible, secara bisnis tidak memungkinkan, juga terlalu besar anggaran yang diberikan oleh pemerintah, ya sudah kasihkan saja uangnya kepada mereka, kemudian sambil lalu agar desa ini bisa mandiri. Seperti tadi bisa dengan mikrohidro atau dengan PLTS atau dan sebagainya. Nah, tapi ini kemudian kami lihat data hari ini kok 96,9%, kok cepat sekali ya rasionya berubah begitu. Nah, kami soal ini kami minta harapan kami 5,86 triliun ini bisa bisa benar-benar, saya setuju bahwa rasio elektrifikasi, bahwa PLN bisa masuk ke desa itu kita sangat setuju. Kami merasakan, lihat video tadi jenengan tuh merinding, saban pahlawan betul Pak buat rakyat kita Pak. Tapi duit sebesar ini juga harapan kami bisa dioptimalkan, karena kalau kita bilang agak sanksi dengan pernyataan tadi kami ini karena apa? Bahan rapat ini aja loh Pak. Bapak mau bicara belum ada, ya kan. Bapak luar biasa, makanya saya pernah chat sama lu, keren Pak presentasi jenengan di ASEAN, Forum ASEAN, keren. Soal digitalisasi kita suka, kita baca itu. Tapi kalau di bawah Bapak orangnya begini Pak, urusan lembaran begini aja Masya Allah, di print sudah hanya sekedar print, dibandingkan yang lain yang kecil-kecil ini sudah jauh lebih baik, ya kan. Tadi ini hal kecil tapi menurut kami, saban tahu nggak Pak, kemarin seminggu ini, tadi malam, paperless, paperless, oke. Tadi malam Pak, kami berhubungan komunikasi dengan masyarakat kami di Dapil, ya kan. Masyarakat kami di Dapil ternyata mulai pagi sampai sore dia tidak bisa dihubungi. Tepatnya di Kecamatan Tiris Pak, tidak jauh dari Surabaya. Tidak jauh dari Surabaya ke Probolinggo itu kurang lebih 3 jam, naik ke Tiris 1 jam, ya 3,5 jam 4 jam lah untuk sampai di sana. Saya coba berkali-kali hubungin di banyak orang juga, banyak relawan kita selama bulan-bulan ini, kebulan kami intens berkomunikasi dengan mereka. Saya pikir mereka tidak bisa dihubungi karena HP-nya rusak atau karena internetnya tidak ada. Karena kami pikir juga, kami dulu sudah bawa tuh Telkomsel ke sana untuk bangun tower dan akhirnya dibangun. Tapi kemudian saya tanya tadi malam, kenapa kok seharian tidak bisa dihubungin? Listriknya mati. Terus saya tanya, berapa lama listriknya mati? Sudah sering Pak begini. Bahkan sejak lama Pak Darmawan katanya. Di namanya Tiris itu. Nah, kami mikir, kita ini berpikir sesuatu, oh ya, listrik masuk desa. Kita berharap elektrifikasi tercapai. Tapi sisi lain yang sudah berjalan pun listrik masih suka mati Pak. Dan itu pun saya tanya, ada pemberitahuan nggak? Nggak ada. Padahal sisi lain Pak Darmawan di forum yang ASEAN yang saya sampaikan ke sampean itu keren, bicara soal digitalisasi listrik begitu. Nah, tapi ternyata aplikasinya di lapangan tidak dilakukan oleh jajaran Bapak di bawah. Mereka sekarang Pak, sebenarnya teknologi gampang aja, tinggal dikasih tahu aja lewat WA atau dan sebagainya. Karena apa? Karena rakyat kita ini juga perlu Pak prepare, nanti listrik mau mati, nanti listrik akan padam, kita perlu persiapan air dan sebagainya, ngecas lebih panjang dan sebagainya. Nah, tapi menurut masyarakat kami, nanti bisa dicek di bawah, itu tidak dilakukan begitu, sehingga mereka tidak ada persiapan, tiba-tiba listrik mati, dan itu sangat sering sekali. Padahal ini tidak jauh dari Surabaya, bahkan dari pusat kota Probolinggo sendiri itu juga hanya cukup 1 jaman begitu. Nah, harapan kami hal-hal begini bisa bisa diperbaikin agar ke depan bukan hanya rasionya yang ditambah, tapi kualitas pelayanannya juga ditingkatkan begitu Pak. Kemudian yang kedua, kami baca soal rencana ekspor listrik ke Singapura begitu. Nah, harapan kami sekali lagi itu perlu dipertimbangkan. Kalau memang surplus ya boleh, tapi ya di dalamnya tata kelolanya diperbaikin dulu. Kita berpikir ekspor tapi kemudian di dalam negeri listrik di mana-mana mati, kan lucu juga Pak begitu. Karena esensinya PLN ini bagaimana bisa hadir menyiapkan energi yang baik untuk masyarakat kita begitu.
Kemudian selanjutnya soal status proyek listrik yang mangkrak di PLN. Kami dengar dari SDM ada 34 pembangkit yang listrik yang mangkrak sekarang proyeknya begitu. Padahal itu bagian yang diharapkan oleh pemerintah, janji Pak Jokowi bagaimana ada 35.000 megawatt. Dan dari 34 itu ternyata 94,1%-nya itu milik PLN. Nah, ini akan jadi sesuatu nokta hitam di kepemimpinan Pak Jokowi yang bagus ini kalau ternyata ini tetap terbengkalai sampai di akhir periodenya, Pak. Nah, kami ingin tanya ini kira-kira bagaimana penanganannya ini? Kalau kita hitung-hitung kayaknya sampai presiden ini selesai juga ini tidak akan tuntas begitu. Jadi kira-kira way out-nya apa yang akan dilakukan begitu? Kemudian kapan ini yang mangkrak-mangkrak ini bisa dieksekusi begitu? Termasuk soal selanjutnya soal dukungan rencana PLN yang akan mengubah tiang listrik menjadi sumber charger bagi kendaraan listrik. Kami sangat suka itu, Pak. Itu ide brilian. Tapi kok sisi lain kok ternyata PLN masih juga mempromosikan kemitraan SPKLU yang menurut kami harganya juga fantastis 400 juta begitu. Padahal sebenarnya itu sangat murah sekali begitu. Nah, maka harapan kami ide dan gagasan ini bisa segera diterapkan, bisa menjadi quick win. Misalnya dalam 3 bulan ini sudah ada berapa tiang listrik yang bisa kemudian dijadikan sumber charger bagi kendaraan listrik, agar kemudian harapan kami setahun ke depan ada 100 bahkan 1000-an tiang listrik yang bisa menjadi sumber bagi charger listrik itu, Pak, begitu. Itu sih sedikit masukan dari kami untuk PLN. Dari sekali lagi soal PMN ini harapan kami ini duit yang tidak kecil. Kalau memang tidak jelas angkanya, di hold dulu ini sampai jelas sebenarnya di angka berapa, agar kemudian di tahun berikutnya jangan-jangan turun lagi begitu. Jadi uang yang diberikan pemerintah ini akan menguap begitu saja begitu kalau tidak ada kejelasan rasio yang benar berapa. Setahu kami, seingat kami nanti dibuka di rekamannya saat itu 99,7% begitu. Nah, kami ingin kejelasan soal itu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.